Ali itu nabi yang cerdas, sehingga 30 juz itu ada di hati Rasulullah, ada di kecerdasan Rasulullah SAW. Bahkan kecerdasan Nabi itu mengalahkan kecerdasan seluruh manusia. Nabi itu rajanya orang yang cerdas. Makanya agama Islam adalah agama yang mencerdaskan, agama yang mencerdaskan. Maaf, hitung-hitungan itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari nanti di Mekah, ya, rangkaian haji kalau kenada. Kemudian nanti 7 hari pas pulang. Kata Allah apa? Tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 yang sempurna. Jadi kata Allah 3 ditambah 7 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Maaf, ada hadis man arafa nafsah arafa rabbah. Pernah dengar? Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh kita tafakur langit, bumi, matahari, rembulan, enggak usah. Mentafakuri, mentadaburi dirimu sendiri, pasti kamu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu kalimat namanya nutfah. Ada satu kalimat namanya apa? Nutfah. Maaf, ya, sperma. Kemudian dari nutfah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan segumpal darah. Dari segumpal darah Allah ciptakan apa? Segumpal daging. Kemudian diisi dengan tulang belulang. Bahkan di dalam hadis Allah tiupkan ruh. Ketika sudah berapa? 4 bulan ditiupkan ruh. Kemudian di situ Allah tentukan bagaimana umurnya, ajalnya, kehidupannya, kebahagiaannya, bahkan ujian-ujiannya nanti di dunia. Kemudian ketika lahir, maaf, itu dikasih mata, dikasih telinga, ya. Maaf, beda. Mata dan penglihatan itu sesuatu nikmat yang berbeda. Nikmat mata sendiri, nikmat penglihatan sendiri. Buktinya ada orang memiliki mata tapi nggak bisa melihat. Makanya itu 2 kenikmatan yang berbeda. Lidah kita dan nikmat perasa itu beda. Kadang ada orang punya lidah tapi mati rasa. Telinga dan pendengaran adalah 2 nikmat yang berbeda. Kadang ada orang punya telinga tapi tidak mendengar. Baik tidak mendengar secara hakiki ataupun secara maknawi. Ada orang yang memang secara hakikat dia nggak bisa mendengar. Ada orang yang secara maknawi nggak mendengar. Ketika ada azan nih, ya, anggapannya nggak ada azan aja. Jadi sehari itu nggak ada sholat 5 waktu karena pendengarannya, ya, dibutakan oleh Allah. Pendengarannya ditulingkan oleh Allah, penglihatannya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari nutfah ada orang yang punya sifat baik, ada orang yang punya sifat buruk. Bayangkan para hadirin, ya, itu disampaikan dengan kecerdasan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi kecerdasannya bahrun la sahilalah, lautan yang tak berpantai. Saking apanya? Saking luasnya ilmu Rasulullah SAW. Bahkan pintunya saja Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, seandainya aku ada waktu untuk mentafsiri, ya, Bismillahirrahmanirrahim, bahkan titiknya saja, itu 7 onta nggak mampu membawa buku-buku tulisan-tulisan yang ditulis oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu baru pintunya. Bagaimana gudangnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi pernah menyampaikan, orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang yang menyiapkan sesuatu setelah nanti kematiannya. Mamaku, orang pengen nanti pas pensiun hidupnya enak.
perjuangannya bertahun-tahun, benar nggak? Padahal pensiunnya seseorang, umurnya orang terbatas. Umurnya apa? Terbatas, tapi mati-matinya. Bagaimana nanti di surga? Abadan abidin, bukan abadan doang, abadan abidin, selama-lamanya. Maka Allah pernah menyampaikan manusia nih masuk surga bukan karena amalnya, karena amalnya apa? Terbatas. Ya. Ketika ada dialog Allah dengan seorang hamba Bani Israel yang dia ibadah maaf 500 tahun tidak pernah bermaksiat. Di sini ada yang ibadah 500 tahun umurnya aja nggak nyampe. Bani Israel ibadah 500 tahun tidak pernah bermaksiat. Kemudian Allah sampaikan, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Kata hamba tersebut, enggak ya Allah, saya pengen surga dengan amal saya pengen masuk surga dengan amal saya. Kemudian Allah jawab, ya udah, ente ibadahnya 500 tahun, nanti di surga 500 tahun. Enggak mau dia, pengennya selama-lamanya di dalam surga. Kalau diukur, kita nih nggak fair. Kalau urusan dunia terlalu semangat, tapi kalau urusan akhirat kita loyo. Makanya urusan dunia harus seimbang dengan urusan akhirat. Terserah kita mau mencari dunia silahkan, tapi jangan lupakan akhirat. Bahkan akhirat nanti adalah yang masa depan diri. Sekaya apapun diri kita, kalau meninggal dunia dibagi waris, benar nggak? Udah bukan milik kita. Tapi apa yang nanti kita infakkan, apa yang tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya nanti akan menemani kita di alam kubur, menemani kita di sirat, menemani kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menemani kita nanti di surga Allah Subhanahu